Hargai mereka dan rasakan keberadaannya bersama kisah Vidya. Kembali lagi di cerita horor singkat kisah Vidya. Di kesempatan malam ini kita telah kedatangan tamu yang sangat jauh di antara Gunung Sumbing dan Sindoro. Hai Mbak Vita. Hai. Bisa langsung memperkenalkan diri? Oke, nama aku Vita. Umur aku 19 tahun. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu SD Kabupaten Temanggung. Jadi gini Mbak Vita. Sebelumnya makasih ya udah mau meluangkan waktunya untuk ada di channel YouTube aku dengan cerita-cerita yang mungkin Mbak Vita ada sedikit pengalaman yang di luar nalar atau tak terduga. Nah, menurut Mbak Vita nih, sebelum kita ke ceritanya, kalau saat ini kan banyak orang-orang yang nggak percaya atau mungkin udah dianggap angin lalu lah dengan hal-hal yang bisa dikatakan goib atau ya semacamnya lah. Mbak Vita untuk menyikapi itu semua gimana Mbak? Kalau aku sendiri sih bukannya nggak percaya, mungkin cuman kita kan hidup di alam yang berbeda, jadi ya udah sendiri-sendiri gitu. Jadi aku nggak terlalu ini sama hal-hal kayak gitu. Tapi Mbak Vita sempat ada gangguan atau dengan hal-hal yang kayak gitu atau Mbak Vita sendiri sensitif atau berusaha untuk tidak merasakan semua yang ada di sekitarnya Mbak Vita? Aku nggak sensitif dan nggak berusaha buat mensensitifkan diri gitu ya. Belibet. Nah, gimana nih? Pernah ada gangguan atau gimana Mbak? Pernah ada cerita sih sebenarnya. Waktu aku kelas 10, jadi ada sebuah kamar mandi di SMA aku, di salah satu SMA Kabupaten Temanggung, dan itu tuh ada cerita secara turun-temurun gitu ya. Kalau di kamar mandi itu emang bisa dibilang angker gitu. Udah kayak biasa ya, setiap sekolahan bakal ini dulunya tempat ini tempat itu gitu. Dan waktu itu aku lagi jalan berdua sama teman aku yang kebetulan dia tuh indigo. Itu habis dari mana Mbak? Dari kantin. Kita dari kantin habis jajan terus mau pulang ke kelas. Nah, pulang ke kelas itu lewat lewat samping kamar mandi itu. Jadi entah kenapa waktu itu tuh aku pengen banget nengok di kamar mandi, dan ya itu benar-benar pengalaman aku pertama kali aku melihat something kayak kepala gitu ya, kayak hitam kalau aku bisa deskripsikan, hitam, ada rambutnya sedikit gitu kayak dan itu buat aku shock banget sih. Jadi sampai kelas aku benar-benar nangis dan ya gitulah. Sampai sekarang masih kebayang-bayang ya kepalanya? Masih dan waktu ada nih cerita waktu ini mah minggu kemarin. Jadi di rumahku itu ada kan, di depan rumahku sampingnya itu ada tempat tidurku, kamarku maksudnya. Nah, kanku itu tiap jam 3 dini hari, pagi hari itu selalu hidup sendiri. Udah 3 kali ini, dan yang terakhir itu aku lihat tanggal. Biasanya kan kalau orang Jawa itu kan tanggal Jawa kayak Jumat Kliwon atau apa itu kan mesti disakralkan kan. Nah, aku lihat tanggal dan yang terakhir itu Selasa Kliwon. Dan itu sempat dicek sama Mbak Vita sendiri kalau kerannya hidup dan nggak ada orang di sekitar situ gitu, untuk apa jahil atau gimana? Aku sempet nengok, buka jendela gitu lah ya, buka tirai,
aku buka tirai tapi nggak berani keluar, dan aku bangunin bapak sama ibu baru dimatiin, padahal itu air udah banyak banget kemana-mana. Jadi tuh kejadiannya malah ini ya, masih baru-baru ya? Rumah baru-baru. Berarti pertama kali Mbak Vita bisa kayak ada gangguan itu waktu yang di sekolah itu atau kapan? Iya, waktu yang kelas 10 itu pertama kali, Mbak. Wow, pertama kali yang sangat bikin agak down ya Mbak ya? Langsung lihatnya langsung sebuah sebuah iya benar sebuah dari ini Mbak, dari pengalaman yang beberapa pengalaman yang Mbak Vita ceritain, apa sih yang dapat diambil dari kejadian-kejadian itu, kayak apa yang harus saya lakukan gitu kalau melihat yang kayak gitu? Ya mungkin aku lebih kayak, oh jadi ada toh di sekitar kita toh. Berarti Mbak Vita termasuk orang yang gitu ya, awalnya nggak percaya dengan kayak gituan? Bukan nggak percaya, cuman nggak mau tahu gitu lah ya. Nggak mau tahu tentang kayak gitu karena diri sendiri pun takut gitu sebenarnya. Dari semua itu gimana Mbak Vita untuk kayak apa nih yang harus aku lakukan? Apa ya, kayaknya lebih mendekatkan diri deh sama yang di atas. Iya. Soalnya kan yang menciptakan makhluk juga yang di atas, ya kan, Tuhan. Setidaknya meskipun tidak terlihat kan belum tentu tidak ada ya kan, menghargai aja gitu ya. Kita lebih menghargai kan. Oke Mbak Vita, terima kasih atas waktunya di malam-malam yang sedikit sunyi, sedikit ya, ini masih nggak terlalu malam sih, tapi ya udah malam, udah jam-jam malam. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan cerita yang lebih panjang, lebih seru, dan tentunya ada hal-hal baru yang dapat kita ambil hikmahnya. Iya, hikmahnya. Makasih ya Mbak Vita ya. Oke, sama-sama.